Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwata illa billah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa nata'allamu wa ta'lim wa naf'u wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kemarin kita diingatkan betapa pentingnya untuk mengetahui bahwa kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat tinggi di sisi Allah, dan betapa kita harus menghormati dan memuliakan Nabi beserta orang-orang yang ada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga untuk meraih cinta Allah, mau tidak mau harus mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mendapatkan maghfirah Allah harus meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, fala imana yaqinan liman lam yakun Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi min nafsihi allati baina jambihi wa ahabba ilaihi min waladihi wa walidayhi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna secara yakin keimanannya bagi orang yang Nabi Muhammad belum menjadi orang yang paling ia cintai daripada dirinya sendiri. Nabi Muhammad belum menjadi orang yang paling dia cintai daripada anaknya, kedua orang tuanya, manusia, dan segala macamnya. Jadi tidak sempurna keimanan seseorang yang masih ada di dalam hatinya kecintaan melebihi cintanya kepada Nabi Muhammad. Sebesar apapun tingkat ketaatannya, kesemangatannya dalam ibadah, ketika ada yang lebih ia cintai daripada Nabi Muhammad, maka belum sempurna keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu sudah pasti. Wala imana yaqinan liman lam yakun hawahu taba'an lima ja'a bihi minal huda wal ilm. Begitu pula tidak sempurna keimanan seseorang secara yakin yang keinginannya belum mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ini punya keinginan, Nabi punya keinginan. Ketika keinginan kita lebih kita utamakan daripada keinginan Nabi, tanda bahwa iman kita belum sempurna. Tapi ketika keinginan kita tidak pernah mengalahkan keinginan Nabi, justru arah keinginan kita rubah sesuai dengan keinginannya Nabi. Apa yang diinginkan Nabi kita lakukan, apa yang diinginkan Nabi kita lakukan. Jadi keinginan kita rubah. Bukan kita lakukan keinginan kita, meninggalkan keinginan Nabi, atau mendahulukan keinginan Nabi tapi masih menjalankan keinginan kita. Ini masih lebih baik daripada yang pertama. Tapi yang lebih sempurna lagi ketika keinginannya semuanya dirubah menjadi seperti apa yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sempurna keimanannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walan yughniya fi gabulil iman ittiba'un ma'a jafwah. Gak cukup hanya sekedar mengikuti Nabi tanpa ada rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau lebih mencintai yang lain daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diterimanya keimanan kita, dikatakan sempurnanya keimanan kita. Wah, masya Allah, sholatnya baik, ketaatannya bagus, tapi ada hal yang lebih ia cintai daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam ayat Al-Quran, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa akhawatukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih innallaha la yahdil qaumal fasiqin.
Katakan wahai Muhammad, bila orang tua kalian, anak kalian, saudara kalian, keluarga kalian, harta yang kalian takut hilang, tempat tinggal yang takut rusak, pekerjaan yang kalian cintai, lebih kalian utamakan, lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulullah dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah azab yang akan diberikan oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Karena itu hanya sekedar meneladani Nabi, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, petunjuknya Nabi tanpa dengan cinta kepada Nabi, atau tidak lebih besar cintanya Nabi cintanya kepada Nabi daripada yang lain, maka tidak akan memberikan manfaat apapun dalam keimanannya. Sehingga digambarkan ulaika yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Itu digambarkan seperti orang yang dikeluarkan dari anak panah, seperti anak panah keluar daripada busurnya. Dari agama, keluar dari agama itu mudah dan cepat. Anak panah itu kalau sudah ditarik, dilepas, melesat. Begitu juga orang yang taat, ibadah banyak, ngikuti apa yang diajarkan Nabi, tapi cintanya kepada Nabi nggak ada. Atau ada, masih lebih besar cinta kepada yang lain daripada kepada Nabi. Itu cepatnya keluar dia dari agama seperti cepatnya melesatnya busur panah dari anak panah daripada busurnya. Yang mudah, karena imannya tipis, lemah. Orang yang lebih mencintai hal duniawi daripada Nabi SAW itu imannya tipis, mudah terlepas. Nauzubillah min dzalik. Itu falan yufariqal iman sidqul mahabbah. Enggak bisa iman itu dipisahkan dengan cinta yang sebenarnya, itu enggak bisa. Fal ittiba'ul mardi unwanan li mahabbatillahi wal ittiba'un nabi minal mahabbah li nabi sallallahu alaihi wasallam. Meneladani yang diridhai oleh Allah, yang diterima oleh Allah sebagai tanda cinta kepada Allah, itu mengikuti Nabi yang tumbuh daripada rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus peneladanan itu dasarnya cinta, nggak cukup hanya sekedar perbuatan. Wa min huna, dari situlah kanat ta'atuhu ta'atahu, taat kepada Nabi itu menjadi tanda taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuti'illah wa man yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Wa hadiyuhu hadiyahu, petunjuk Nabi itu ya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ridahu ridahu, ridhonya Nabi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa bai'atuhu bai'atahu, membaiat Nabi sama dengan langsung membaiat Allah Subhanahu wa taala. Wa siratuhu siratahu, jalannya Nabi ya jalan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Khala'a alaihi hulala faidih, Allah akan memberikan kepada Nabi perhiasan karunia-Nya. Wa albasahu khila'a ra'fatihi wa rahmatih, Allah berikan pakaian kepada Nabi, pakaian kemuliaan dan kasih sayangnya, kelembutannya, sehingga Nabi fakana ra'ufar rahim bil mu'minin, Nabi itu menjadi orang yang peduli dan sayang kepada kaum mukminin. Wa kanal mursal rahmatan lil alamin, dan Nabi itu menjadi manusia yang diutus rahmat kepada seluruh alam. Wa khassahu bis salati alaih, Allah khususkan Nabi dengan salawat kepadanya. Wa manaha malaikatahu tashrifan hadzal fadl baina yadayh, Allah berikan para malaikatnya sebagai bentuk kemuliaan kepada Nabi, yang mereka meraih kemuliaan itu dari Nabi. Ya, mereka para malaikat mendapatkan kemuliaan dengan sebagian ulama menyatakan irsal tashrif, Nabi diutus kepada mereka sebagai bentuk kemuliaan kepada para malaikat. Jadi malaikat mulia dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wa amara ibadahul mu'min an yatakhallaqu bi khuluqihil a'la fi subhati sholati alaih, Allah perintahkan hamba-hambanya untuk
berakhlak dengan akhlaknya Nabi, atau mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah sebagaimana perintah bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan wa ja'ala salamahum alaihi wuslata arwahihim wa sa'ila rauhih. Allah jadikan salamnya orang-orang yang beriman kepada Nabi itu sebagai penyambung ruh, yang bisa menyambungkan kasih sayang Nabi, ketenangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang mengucapkan salam kepadanya. Mamin musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi. Tidaklah seseorang itu mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan rohku kepadaku untuk aku jawab salamnya orang itu. Sambung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Allah perintahkan itu liyun'amu bi jannati radhi taslimahum alaih, agar mereka mendapatkan kenikmatan dengan balasan salam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walan yashqa man hudiya min habibillah biradis salam alaih. Tidak akan celaka orang yang mendapatkan jawaban salam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Allah perintahkan kita untuk sambung dengan Nabi dengan memperbanyak salawat dan bersalam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa salawatullah wa salawatul malaila ala wa salawatul mu'minina fi alamil ghaib wa syahadah aina mahalla zaman bihim fi makan minal wujud ala Muhammadil mujtaba min asyarafi arumah rasulan li khairi ummah kanat bihi bu'rata syamsil insaniyah wa musyriki isha'il hidayatir rabbaniyah. Salawat Allah, salawat para malaikat, salawat orang-orang yang beriman di alamil ghaib dan syahadah, dimanapun masanya, kapanpun masanya, mereka bertempat daripada alam semesta ini tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad yang dipilih daripada keluarga termulia, Rasul untuk sebaik-baik umat, yang menjadi sinar cahaya yang menerangi dari cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wassalamul akmal al-anzar wa rahmatullahi wa barakatuh alaihi ma dzakarallahu dzakirun wa ghafala an dzikril ghafilun. Dan salam yang termulia, yang terindah, serta rahmat Allah, keberkahan Allah tercurahkan kepada Nabi Muhammad selama orang-orang yang berzikir masih berzikir kepada Allah, dan orang yang lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit dari muqaddimah dari kitab An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa walidahul kariman. Insyaallah di pertemuan akan datang mulai menyebutkan daripada kisah Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala tumbuh kembangkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Nabi, kepada orang tua Nabi, sehingga cinta kita kepada Nabi lebih daripada cinta kita kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga cinta kita menjadikan bentuk keimanan yang sempurna yang kita miliki dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.